kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi sehat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran Al-Quran Hadis pada tema yang ke-1 tentang penciptaan manusia. Kemarin kita sudah membahas tentang ayat-ayat penciptaan manusia yang tertera, yang termaktub di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14, di mana di dalamnya sudah dijelaskan tentang asal-usul penciptaan manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis tentang penciptaan manusia dan keikhlasan dalam beribadah sebagai penguatan terhadap Quran surat Al-Mu'minun yang kemarin telah kita bahas bersama ayat 12-14. Hari ini kita akan bahas tentang hadis sebagai penguat dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah, haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un, wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Mahdani wa lafdhu lahu haddatsana Abi wa Abu Muawiyah wa Waqi'un qala haddatsana al-A'mash an Zaid ibn Wahb an Abdullah qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduqun inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman summa yakunu fi dhalika 'alaqah misla dhalik summa yakunu dhalika mudghah misla dhalik summa yursalul malakul fayanfukhu fihi ruh wa ya'maru yasi'u kalimat bikasbi rizqi wa ajlihu 'amali wa syakki aw sa'id walladhi la ilaha ghairu in ahadukum la ya'malu bi 'amalin ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amalin ahli an-nar fayadkhuluha wa in ahadukum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiqu 'alaihi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Artinya, telah disampaikan kepada kami oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abi Muawiyah dan Waqi' dari Muhammad bin Abdullah dari Numair al-Hamdani dari ayahnya, juga dari Abu Muawiyah, Waqi' dari Amash dari Sa'id bin Wahab dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berkata, Rasulullah SAW yang dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah berkata kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama 40 hari juga, kemudian menjadi mudghah. Selama waktu itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan sengsara atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan yang penghuni surga, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahulinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka, sehingga tidak ada jarak antara dirinya
kalian beramal dengan penghuni neraka tadi, sehingga tidak ada jarak dengan neraka kecuali sehasta saja. Namun ketetapan Allah mendahuluinya, sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga. Maka ia pun masuk ke dalam surganya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, penjelasan daripada hadis ini adalah penciptaan manusia. Setiap manusia yang lahir di bumi ini bermula dari rahim ibunya berupa sperma. Di dalam kandungan usia pertama, dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya proses penciptaan manusia selama 40 hari yang pertama ini berupa sperma. Kemudian dilanjutkan setelah berupa sperma, dalamnya 40 hari berikutnya menjadi segumpal alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya baru akan berubah menjadi mudghah. Nah, oleh karenanya biasanya di adat Jawa kita sering mendengar ada istilah gapati atau 4 bulanan. Nah, 4 bulanan itu sebenarnya 1 bulan kalau kita hitung 40 kali 4 kali 3 itu jumlahnya adalah 120 hari. 120 hari itu sudah sampai pada, kalau kita melihat proses penciptaannya sesuai dengan hadis ini, 40 hari berupa sperma, kemudian berupa alaqah dan berupa daging, lalu Allah meniupkan ruh pada 40 hari yang ketiga. Ini sama dengan 120 hari, pas dengan 4 bulan. Adat Jawa ini, kalau kita lihat dari hadis ini sangatlah sesuai. Mengapa kok ada acara Gapati? Karena kita melihat di sini, dari hadis ini, dasar ini, pada saat 40 hari yang ketiga ini, Allah meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara. Artinya apa? Dari 4 perkara ini, ketika Allah meniupkan ruh, kita sebagai manusia berupaya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, pasti meminta, merequest kepada Allah, supaya anak-anak kita nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha, ditiupkan ruh anak yang baik-baik sesuai dengan permintaan kita. Oleh karenanya kita sering lihat di sekitar kita, tetangga kita mengadakan acara 4 bulanan dan dilanjutkan acara 7 bulanan supaya berdoa janin yang nanti akan dikeluarkan itu, bayi yang akan dikeluarkan itu nanti diberikan keselamatan baik bayinya maupun ibunya. Nah, yang 4 bulanan tujuannya supaya apa? Ruh yang ditiupkan kepada ibu nanti di kondisi kehamilan ibunya, mulai dari rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, sengsara atau bahagianya, nanti diharapkan semuanya itu mendapatkan ruh yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan kita, atas permintaan kita sebagai orang tua, tentunya supaya anak-anak kita besok menjadi anak yang soleh maupun solihah. Inilah jadi aneka macam kegiatan yang dilakukan di masyarakat kita sebenarnya sudah ada dasar-dasarnya. Salah satunya ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang penciptaan manusia. Nah, perlu kita ketahui juga, manusia ketika di dalam kehidupannya dia sudah sering sekali melakukan kebaikan, namun tidak memungkinkan juga ketika dia sudah meninggal justru malah masuk neraka. Mengapa demikian? Karena catatan amal yang sudah menjadi ketentuannya memang dia masuk neraka. Oleh karenanya jangan sekali-kali kita menghina atau melecehkan kepada sesama saudara kita. Belum tentu kita yang baik-baik nantinya akan masuk ke surganya Allah atau justru malah masuk ke nerakanya Allah. Karena semuanya sudah ada nas dari Allah. Sebaliknya, kita tidak pernah tahu amalan orang yang jahat, yang kehidupannya penuh dengan kemaksiatan, justru nanti ketika meninggal ia akan masuk surga. Oleh karenanya, semua itu adalah kehendak dari Allah. Dan sudah sejak Allah tiupkan ruh
ke dalam manusia, ke dalam kandungan ibunya, disitulah Allah sudah mencatatkan segala macam, mulai dari rizkinya, kemudian kapan beliau itu nanti akan meninggal, kemudian lagi kapan amal perbuatannya yang telah dikerjakannya, sengsara atau bahagianya. Itulah beberapa hal yang patut kita cermati bersama sebagai insan yang beriman. Sebaiknya kita harus senantiasa berbuat baik dan jangan pernah sekalipun menghina di antara sesama kita sebagai manusia. Karena semua kehidupan kita sudah ada sutradara yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan tentang hadis ini. Untuk selanjutnya kepada anak-anakku semua, tugas yang kalian kerjakan pada hari ini adalah yang pertama, silahkan ditulis soalnya. Yang pertama adalah bagaimana saran para ahli kepada perempuan yang mengandung agar bayi yang ada di kandungannya dapat menjadi anak yang taat beribadah. Yang kedua, sebutkan fase penciptaan manusia pada hadis yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, silahkan nanti kalian kerjakan pada buku Al-Quran Hadis. Soalnya ditulis kembali, nanti dikumpulkan pada hari Senin yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.